October 22nd, 1962, President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House. Here is President Kennedy as he delivered that message, bearing on recent events in Cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, perkenalkan saya Karsumses, perwakilan dari kelompok 5. Pada kali ini saya akan membahas tentang krisis rudal Kuba atau krisis Oktober 1962 yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Seperti apa yang kita ketahui, krisis rudal Kuba atau krisis Oktober 1962 adalah sebuah ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di mana kedua belah pihak unjuk kekuatan rudal. Peristiwa ini berlangsung antara 16 Oktober 1962 hingga 20 November 1962. On September 1st, Danzig is incorporated into the Reich, and all Europe is aflame. World War II is a reality. Nazi regulars move up. The Germans brazenly call it counterattack with pursuit. Ketika Amerika Serikat menempatkan rudal berkekuatan nuklir di Italia dan Turki, diimbangi dengan penempatan senjata serupa oleh Uni Soviet di Kuba. Dalam pidatonya, Presiden John F. Kennedy membeberkan keputusannya untuk memblokade laut di sekitar Kuba dan menyatakan bahwa Amerika Serikat siap menggunakan kekuatan militer yang diperlukan untuk menetralisir ancaman terhadap negaranya. Latar belakang krisis rudal Kuba. Setelah berhasil merebut kekuasaan di Kuba pada 1659, pemimpin revolusioner sayap kiri Fidel Castro bersekutu dengan Uni Soviet. Selama periode ini, Amerika Serikat dan Soviet dengan sekutunya masing-masing terlibat dalam Perang Dingin 1945 sampai 1991. Ketegangan antara dua negara adidaya tersebut meningkat saat pesawat mata-mata Amerika Serikat melintasi langit Kuba pada 14 Oktober 1962 dan mengetahui ada rudal balistik yang tengah dirakit. Bagi pihak Soviet, pemasangan rudal di Kuba ini sebagai cara untuk menyamakan kedudukan dengan Amerika Serikat. Pasalnya, Soviet telah lama dibuat tidak nyaman dengan sejumlah senjata nuklir Amerika Serikat yang tersebar di Eropa Barat dan Turki. Soviet juga melakukan manuver ini untuk merespon invasi Teluk Babi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba pada 1961. Skenario Presiden Kennedy. Sejak awal krisis, Presiden Kennedy tidak mau berdiam dengan kehadiran rudal balistik Uni Soviet di Kuba. Pihaknya ingin memindahkan rudal tersebut tanpa memulai konflik yang lebih besar atau bahkan perang nuklir. Namun, Presiden Kennedy kemudian memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih terukur. Pertama, ia akan mempekerjakan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk membangun blokade atau karantina pulau tersebut guna mencegah Soviet mengirimkan rudal dan peralatan militer tambahan. Kedua, Presiden Kennedy akan menyampaikan ultimatum agar rudal tersebut disingkirkan dari Kuba. Dalam siaran televisi pada 22 Oktober 1962, Presiden memberitahu Amerika Serikat tentang keberadaan rudal dan menjelaskan keputusannya untuk memberlakukan blokade. Presiden Kennedy juga memperjelas bahwa Amerika Serikat siap menggunakan kekuatan militer jika perlu untuk menetralisir ancaman yang dirasakan terhadap keamanan negaranya. Amerika Serikat memblokade Kuba. Ketegangan mulai memuncak pada 24 Oktober 1962 saat kapal-kapal Uni Soviet menuju Kuba dan mendekati armada Amerika Serikat yang tengah melakukan blokade.
Apabila kapal-kapal Soviet menembus blokade tersebut, perang nuklir sangat mungkin terjadi. Ketegangan terus berlangsung hingga 27 Oktober ketika sebuah pesawat pengintai Amerika Serikat ditembak jatuh ketika melintasi Kuba dan pasukan invasi Amerika Serikat disiapkan di Florida. Mayor Rudolf Anderson yang mengendalikan pesawat tersebut menjadi satu-satunya korban tempur Amerika Serikat dari krisis rudal Kuba. Krisis rudal Kuba berakhir. Pada akhirnya, bencana besar dapat dihindari ketika Amerika Serikat menyetujui tawaran pemimpin Soviet Nikita Khrushchev. Pada 26 Oktober, Khrushchev mengirim pesan ke Kennedy di mana ia berjanji akan menyingkirkan rudalnya dari Kuba asalkan Amerika Serikat setuju untuk tidak menyerang Kuba dan mengambil instalasi misil mereka di Turki. Pemerintahan Kennedy memutuskan untuk menerima persyaratan pertama dan mengabaikan persyaratan yang kedua. Namun, secara pribadi, para pejabat Amerika juga setuju untuk menarik rudal negara mereka dari Turki. Jaksa Agung Amerika Serikat, Robert Kennedy, secara pribadi menyampaikan pesan tersebut kepada Duta Besar Soviet di Washington.